Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kajian RKL TV. Pada kali ini kita akan membahas tentang makhraj dari huruf qaf dan kaf ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang huruf yang keluar dari tenggorokan, di mana secara terperinci ada 3 makhraj ya. Tenggorokan dibagi 3 makhraj. Paling pangkal, kemudian tengah, dan juga paling ujung atas. Ya, untuk kali ini kita akan bahas makhraj yang dari pangkal lidah. Langsung saja, mari kita saksikan. Hamdan wa syukran qala rahim lirrahim huwa rasyidul hadil fatahul ali. Ya, pemirsa kajian RKL, sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin ya, bahwa huruf hijaiyah itu berbeda dengan huruf alfabet bahasa kita ya. Jadi kalau alfabet itu rata-rata menggunakan ujung lidah ya, tengah lidah ada 1 Y, kemudian pangkal lidah, terus kemudian pangkal tenggorokan. Itu saja makhrajnya. Sementara huruf hijaiyah itu ada 17 makhrajnya. Ya. Kemarin kita sudah bahas ya, tenggorokan ya, mulai aha, kemudian ha, kemudian kho. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas yang di pangkal lidah. Di pangkal lidah kita punya K, Q, G ya, G, K, Q ya, itu. Nah di alfabet Arab itu, nah maka kalau ghain kemarin, ghain itu bukan goin. Nah, itu kadang-kadang kita yang harusnya di tengah di tenggorokan ini malah jadi ke pangkal lidah ya. Itu karena apa? Karena disama-samain jadi salah gitu. Jadi ghain malah jadi goin gitu, goin g ya. G itu pangkal lidah, kalau ghain itu tenggorokan, sudah masuk tenggorokan. Nah kita masuk ke huruf qaf ya, pangkal lidah paling belakang. Nah, untuk orang Arab ya, untuk alfabet atau huruf hijaiyah Arab ini, qaf itu pangkal lidah ketemu dengan pangkal langit-langit ya, langit-langit mulut. Jadi yang empuk gitu ya, empuk. Jadi kalau kita jelajah ini dengan lidah kita, kita akan ketemu yang empuk itu paling belakang. Nah, di situ pangkal lidah ketemu di situ. Qaf, qaf, qa, qi, qu gitu. Jadi bukan qa, qi, qu terlalu masuk ke dalam, enggak. Itu masuk tenggorokan kalau qa gitu. Qa, qa gitu. Ini enggak, ini qa, qi, qu ya. Baik, sama-sama kita lafalkan ya. Qa, qi, qu, ba, qa ya, perhatikan. Qa, qi, qu, ba, qa. Nah, bibirnya tidak dimonyongkan, jangan qa, qi, qu ya. Jadi monyong, ingat, monyong itu hanya boleh ketika berharokat dhammah ya. Perhatikan huruf qa-nya. Qa, qi, qu, ba, qa. Qu, qan, qani, qaqna. Nah, ketemu nun sukun, ketemu qaf ya, maka ada tebel-tebelnya. Jadi bukan qu, qan, qa, tapi qu, qan, qa, qan, qani, qaqna minal muqni maqiqan, qani, qa. Nah, dia termasuk huruf qalqalah, jadi dipantulkan ya ketika sukun. Ketika sukun dipantulkan ya. Perhatikan lagi. Qa, qi, qu, ba, qa. Ba, qa. Jangan bak. Ba, qa. Qu, qan, qani, qaqna minal muqni maqiqan, qani, qa gitu. Ya, jadi ketika sukun dipantulkan,
nun mati ketemu qafnya, maka diikhfakan dengan ada tebel-tebelnya ketika baca n. Qawqa, bukan qangqa, tapi qawqa. Ya. Jadi seperti itu cara membaca ikhfa. Pas kita membaca nun mati atau tanwin, posisi mulut lidah sudah ada di posisi huruf yang dituju. Ya. Nah, ini tentu berbeda dengan kalau kita sama-samakan dengan Q, beda ya. Kalau Q, QA, apa bacanya QA? K, ya K, gitu kan? Gitu. Terus QE, T, T, nah, mungkin sedikit mirip, T, Q, ya sedikit mirip. Tapi orang Indonesia kan mau kri, ko, ka, bisa aja ya. Misalnya apa, quality, nggak ada orang bilang quality, ya. Quality, kualitas gitu ya. Bahkan yang ya apa ejaan kesini Q-nya diganti K, gitu. Jadi di abjad kita mau pakai Q mau pakai K, bunyinya tetap sama. Dan tidak ada orang protes salah makhraj tuh, itu tidak ada ya. Jadi itu bedanya ketika membaca Al-Quran ya, salah makhrajnya ya maka salah ya, salah makhrajnya, salah sifatnya pun juga salah. Kalau ko itu salah satu sifatnya adalah isti'la. Ketika isti'la maka dibarengi tafkhim, tebal, maka ko. Terus kemudian bibirnya jangan monyong. Kadang-kadang kita monyong. Jadi suara o ditimbulkan sama o ditimbulkan oleh bulatan bibir. Itu keliru. Karena bulatan bibir itu hanya diperuntukkan ketika bacaan dhammah ya. Nah, dhammah itu disebut dhammah artinya berkumpul, itu bibirnya maksudnya dikumpulkan do, bukan do ding, ya. Kalau do juga tidak monyong bibirnya ya. Jadi tanpa memonyongkan bibir, suara o dihasilkan dari lidah belakang diangkat. Susah Ustaz? Ya susah, kalau nggak latihan mah susah aja ya. Maka kalau mau gampang ya sering latihan. Fadarri man yadai, maka latihlah wahai engkau yang rajin. Rajin-rajinlah berlatih, begitu maksudnya. Kalau Anda tidak berlatih maka akan susah terus gitu ya. Oh, lidah saya sudah kaku. Tidak ada lidah kaku. Lidah itu tidak bertulang. Kecuali lidah Anda tumbuh tulang, maka tidak bisa lagi ya. Itu fahisabuhu 'ala Allah itu ya. Nanti hisabnya terserah Allah. Baik. Itu huruf qaf. Nah, kemudian huruf yang kedua yaitu kaf. Ya. Kaf itu makhrajnya kita baca ya. Baitnya kemarin wa aqsal lisani qafun wa tahtahu kafun gitu. Wa aqsal lisani, dan pangkal lidah itu ada qaf, kemudian di bawahnya kaf. Maksudnya di bawahnya bukan di bawahnya ke sana tapi lebih ke depan lagi ya. Jadi pangkal lidah ketemu dengan bagian langit-langit ya, perbatasan antara yang empuk dan yang keras. Ya. Jadi pangkal lidah, maksudnya kaf itu pangkal lidah bagian belakang itu didorong naik begitu, ketemu dengan perbatasan ya di langit-langit, perbatasan antara yang keras dan yang lunak situ. Ini kaf, ak gitu. Jadi cara membacanya nafasnya didorong ya, ak gitu, ya. Ak, kemudian dorong nafasnya, gitu, ak, ya. Misk. Nah, kalau di Indonesia kan bebas aja kakiku, kaku, gitu. Kalau di huruf hijaiyah tidak, kakiku, kaku. Nah, nafasnya ikut keluar, ya. Namanya disebut sifat hamas, ya. Baik, perhatikan. Nah, ini kalau kaf, nun mati ketemu kaf, maka dia engnya sempurna. Terus itu kalau pas ikhfa ya. Terus kalau pas sukun dia hambasnya muncul.
ya, hamznya tadi keluar nafas itu muncul k gitu, ya. Perhatikan. Kakiku bak. Kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Ya, sekali lagi. Kakiku bak. Kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Ya. Jadi suara angka itu suara engnya sempurna. Ya, jadi sekali lagi huruf kaf ini berbeda dengan huruf k, ya. K. Kalau k kan mau k, ya. Terserah aja, bebas. Sementara huruf kaf dia harus k gitu. Ak. Kalau tidak begitu ya berarti tidak sempurna huruf kafnya. Begitu ya. Jadi yang perlu kita rubah mindset kita bahwa pelafalan huruf hijaiyah itu berbeda dengan pelafalan alfabet bahasa Indonesia, ya. Huruf hijaiyah itu punya makhraj, tempat keluar, dan punya sifat cara mengeluarkan huruf tersebut dari tempatnya. Nah, itulah yang membuat hijaiyah itu berbeda, ya, cara pelafalannya. Maka harus sering berlatih. Saya bilang harus sering berlatih. Ini pangkal lidah ini karena kita punya huruf dari pangkal lidah, maka kemungkinan untuk melatihnya itu sebentar, ya, lebih cepat daripada huruf tengah tenggorokan dan pangkal tenggorokan tenggorokan atas kemarin. Karena kita nggak punya huruf yang keluar dari tengah tenggorokan maupun huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Nah, jadi sekali lagi, supaya bisa melafalkan dengan baik maka butuh berlatih, ya. Maka jangan bosan-bosan untuk berlatih, ya, berlatih. Baik, kita akan ulang sebentar, ya. Qafnya tadi, qaqiqu baqa, quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Terus berikutnya huruf kaf, kaki kubak, kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Ya, demikian untuk huruf yang keluar dari pangkal lidah di pertemuan kali ini. Ya, saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.